progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan doanya dipimpin dulu. Silakan Aji dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan dibaca surat An-Nas dulu ya. Kita baca ayat Al-Quran sedikit. Baca surat An-Nas. Dimulai bersama-sama, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Dan semoga dengan pembacaan surat An-Nas tadi kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu pada hari ini. Amin, amin. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Aji Pratama, Hadir, Bu. Astini, hadir. Fauza, hadir. Khairatun-Nisa, hadir. Ion Kavalera, Hadir. Diana, hadir. Lulu Komadia, hadir. Muhammad Lutfi, Hadir. Nita Emilia, hadir. Noviana Hardianti, hadir. Nurul Komadia, hadir. Rahmatul Mawiro, hadir. Urut Yuyuni Putri, hadir. Siti Romla, hadir. Diana, hadir. Harisun, Hadir. ya. Sudah hadir semua ya. Hadir. Sebelum saya memulai pelajaran, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini. Kemarin kita sudah belajar persediaan dengan metode FIFO. Sekarang kita akan belajar persediaan dengan metode LIFO. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi
pihak penjual barang yang telah dipisahkan kepemilikannya telah berpindah ke pembeli bila di dalam kontrak jual beli barang tidak disertai adanya syarat pengiriman. Oleh karenanya terhadap persediaan yang dipisahkan ini sudah dapat dikeluarkan dari persediaan. Ya, itu ya yang dimaksud dengan segrig good, yaitu barang yang dipisahkan. Ada lagi consignment good. Apa consignment good? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yaitu konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi. Ya, barang konsinyasi itu adalah yang dimaksud dengan barang yang dititipkan untuk dijualkan kembali. Nanti yang menjualkan diberikan komisi. Terus selanjutnya pencatatan persediaannya. Kemarin sudah dijelaskan ya, pencatatan persediaan ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Pencatatan persediaan ada dua. Ada periodik, ada perpetual. Apa periodik? Ya, minta silakan. Sistem periodik. Menurut sistem ini, pencatatan hanya dilakukan pada waktu terjadinya pembelian, sedangkan persediaan tidak dicatat untuk mengetahui jumlah penjualan barang dagang dihitung dengan umur. Jumlah penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nilai persediaan akhir dapat diketahui dengan menghitung secara fisik sisa barang dalam periode. Ya, kalau sistem periodik itu pencatatnya pada awal transaksi dan pada akhir periode. Terus metode perpetual, sistem perpetual. Apa yang dimaksud dengan sistem perpetual? Ibu. Ya. Sistem perpetual berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetual dicatat terus setiap perusahaan dalam akun persediaan. Ya. Kalau sistem perpetual pencatatannya secara terus menerus. Nah, sebelumnya ya. Selanjutnya adalah penilaian persediaan ya. Ada 3 metode, ada FIFO ya, ada LIFO dan ada FRIDIS ya. Nah, apa perbedaan FIFO? Apa FIFO? Ya. First in, first out, first. Dalam metode ini barang yang lebih dulu masuk dibeli dianggap barang yang lebih dulu dijual. Nilai persediaan akhir sebagian atau seluruhnya dihitung berdasarkan harga yang masuk terakhir. Ya, pertama ada FIFO ya, first in first out, masuk pertama keluar pertama. Terus yang kedua adalah LIFO. Last in first out. Last in first out, siapa yang mau menjelaskan LIFO? LIFO. Ya, silakan Novi. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli terakhir justru dianggap dikeluarkan atau dijual lebih dulu, sehingga nilai persediaan akhir sebagian atau seluruhnya dihitung berdasarkan harga barang yang masuk lebih dulu atau awal. Ya. Terus yang terakhir adalah average. Ya, average. Ada yang tahu apa average? Ibu. Ya, average atau rata-rata tertimbang, yaitu harga pokok rata-rata persatuan barang dihitung dengan membagi jumlah pembelian barang yang disediakan untuk dijual dengan jumlah satuannya atau kuantitasnya. Jadi, persediaan akhir periode adalah hasil kali kuantitas persediaan barang dagang dengan harga rata-rata persatuan. Ya, sebelum ini ya, biar kalian tidak bosan ya, Ibu punya video ilustrasi mengenai penilaian persediaan ya. Kita tonton bersama ya. Ya.
Sudah selesai ya, ditonton videonya ya. Ilustrasi mengenai penilaian persediaan FIFO, LIFO, dan FT. Tapi pada pelajaran hari ini kalian harus fokus pada penilaian persediaan di pada LIFO. Ya. Saya lanjutkan tadi presentasinya ya. Kita sekarang di presentasinya masuk ke studi kasus ya. Studi kasus pencatatan persediaan metode perpeduan. Ya.
awal. Berarti pembelian paling awalnya adalah, kan sisanya tinggal 300 ya, berarti pembelian awalnya ada di harga 90.200 unit, terus 100 unitnya ada di harga yang 100 ya. Berarti persediaan akhir sebanyak 300 unit dengan menggunakan metode LIFO sebesar 28 juta. Sudah selesai ya. Ini PPT-nya sudah selesai, video sudah saya laporkan ke kalian. Kita tinggal mengerjakan tugas dengan diskusi kelompok. Ya. Kalian bisa mengerjakan tugas kita. LKPD-nya saya sudah serahkan LKPD-nya ya. Nanti hasil diskusi yang kalian laksanakan bersama kelompoknya itu dicatat di dalam LKPD. Silakan. Nah, LKPD-nya sudah saya siapkan ya. Ini soalnya silakan didiskusikan, kalian jawab di LKPD-nya. Ayo silakan dimulai diskusinya. Ya, kita ada presentasinya. Recording in progress.
Kalau tidak paham tanya ya. Coba demen itu dari liftnya. Sudah selesai? Belum. Ya. Kalau sudah selesai, kembali ke tempatnya ya, belajar masing-masing. Pesawat. Nah, sekarang presentasi ya. Soal yang pertama. Siap ya presentasi ya? Ya. Silakan ke kelompok masing-masing. Menjawab. Nah, sudah siap semua ya? Ya. Nah, kalau sudah siap silakan kita mulai presentasinya ya. Karena sudah tadi kita jelaskan baik melalui PPT dan video sudah saya jelaskan semuanya. Jadi kalian mencoba menjawab sendiri ya. Soal yang pertama, Januari tanggal 1, ini saldo ya, karena saldo maka ini langsung dimasukkan ke kolom saldo ya. Ya. Sekarang transaksi pembelian tanggal 5. Pembelian tanggal 5. Siapa? Kelompok siapa yang akan menjawab? Saya silakan Lupi. Transaksi pembelian masuk ke kolom masuk 500. Harganya 22.000, jumlahnya 11 juta. Nanti dipindah ke kolom saldo, ditaruh di bawahnya saldo awal. Ya. Betul? Betul jawabannya Lupi? Ya. Kalau betul silakan transaksi kedua ya. Penjualan tanggal 6. Penjualan tanggal 6. Ya, silakan Fauza. Silakan Fauza. Tanggal 6 penjualan masuk ke kolom keluar 450 unit, harganya 22.000 dengan jumlah 9.900. Saldo awal dipindah ke bawah, unitnya 100, harganya 20.000 dengan jumlah 2 juta. Lalu pembelian kedua 500 dikurangi 450, jadi sisanya 50 ditaruh di bawahnya dengan harga 22.000, jumlahnya 1.100.000. Nah, transaksi selanjutnya siapa lagi yang mau presentasi? Malu sama malu. Ayo. Transaksi tanggal berapa selanjutnya? Ya, tanggal 10 penjualan ya, atau pembelian ya 600 ya. Ayo siapa? Kita ya? Ya, ayo. Silakan kita. Transaksi pembelian masuk ke kolom masuk 200, harganya 21.000, jumlahnya 12.600.
sabda sebelumnya diturunkan, kemudian selanjutnya ditaruh paling bawah. Ya. Terakhir, transaksi terakhir. Diana, silakan Diana. Pada tanggal 25 terjadi transaksi penjualan karena penjualan dimasukkan ke kolom keluar dengan unit 750 dengan harga 23.000 dengan jumlah 17.250 sehingga di saldo awalnya diturunkan ke bawah dan transaksi selanjutnya 800 unit dikurangi 750 sehingga menghasilkan 50 unit dengan harga sama di kolom keluar 23.000 dengan jumlah 1.150. Nah, sudah selesai ya. Betul semua. Mari kita jodohkan dengan jawaban milik ibu. Ini milik ibu jawabannya. Betul tidak punya kalian? Betul. Nah, jadi setiap tugas yang saya berikan nanti saya kasih poin ya, skor ya, nilai ya kalian ya. Kalau sudah presentasi sudah selesai ya. Di sini biasanya kalau yang digunakan yang boleh digunakan itu LIFO dengan LIFO tidak boleh digunakan ya. Ada pertanyaan? Ya Bu, Oh iya, ayo silakan. kenapa metode LIFO tidak diperkenankan digunakan Bu? Oh iya, kenapa Bu metode LIFO kok tidak boleh digunakan? Yang bisa itu tidak boleh. Yang boleh dipergunakan hanya dengan metode LIFO dengan FBB. Ada alasannya. Kenapa Bu? Alasannya yang pertama, ya, menurut IFRS, apa itu IFRS? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? International Financial Reporting Standard. Oh iya, betul. Ya, standar peraturan akuntansi tingkat internasional ya, yang disusun oleh para pakar akuntansi di berbagai negara itu tidak boleh menggunakan penilaian kesediaan dengan metode lain. Itu apa alasannya? Yang pertama, ada yang tahu apa alasannya? Alasan yang pertama, mengapa metode LIFO tidak diperbolehkan digunakan menurut IFRS? Ya, Novi. Yang pertama, metode LIFO mengurangi kualitas laporan posisi keuangan. Ya, Metode LIFO menyebabkan nilai inventory yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau balance sheet tidak merepresentasikan recent cost level of inventory. Inventory disajikan pada cost yang tidak merefleksikan cost inventory terkini atau yang paling up to date. Tetapi pada cost yang sudah tidak merefleksikan cost inventory ini atau sudah tidak up to date, hal ini mengurangi kualitas posisi keuangan dan presentasi. iya. Metode LIFO itu tidak mempresentasikan harga yang sesungguhnya, tidak up to date ya. Ya. Ini mengurangi kualitas laporan keuangan. Terus ada lagi menurut IFRS itu apa alasannya katanya? Di bahas aja yang saya kasih ke kalian itu ada ya penjelasannya mengapa LIFO tidak bisa digunakan. Kalian bisa baca sendiri semuanya ya. Yang kedua itu signifikansi perbedaan laba menurut LIFO dan dengan metode LIFO yang menghasilkan perbedaan laba yang cukup signifikan. Labanya itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Makanya metode LIFO tidak boleh digunakan. Nah, selanjutnya kita simpulkan, melakukan kesimpulan dari kegiatan ini. Apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini dengan menggunakan pencatatan persediaan metode LIFO? Ada yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, ayo siapa yang mau memberi kesimpulan? Apa yang kita pelajari hari ini? Dari PPT yang Ibu paparkan, terus dari video yang Ibu tayangkan, apa yang kita pelajari hari ini? Ayo. Ya apa? Diana? Ayo, ingat-ingat dulu apa yang
Seksual. Terus, prosedur pencatatannya gimana kalau menggunakan LIFO? Yang masuk terakhir, Keluar. Pertama. Ya, kesimpulannya yang kita pelajari hari ini, yang pertama kita mempelajari tentang pengertian persediaan, nah, pencatatan persediaan, metode pencatatan persediaan, dan prosedur penghitungan pencatatan persediaan menggunakan metode LIFO. Paham ya? Nah, tadi sudah Ibu tayangkan ya, mengenai penilaian persediaan, ilustrasinya ya. Nah, jadi nanti di rumahnya ya, kalian bisa lihat kembali ya tayangan video yang diperkenalkan tadi, nanti dicantumkan, diuraikan hasil pengamatan kalian dari video itu di RKTB masing-masing. Tentunya setiap ada tugas pasti saya kasih poin ya. Paham ya? Ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Karena kalau malas belajar nanti apa yang kita pelajari hari ini tidak dapat diingat. Jadi kalian harus belajar yang Rajin. jangan sampai ada malas Malas. Nah, nanti pertemuan yang akan datang ya, Ibu akan menjelaskan persediaan dengan metode FRIT. LIFO kemarin sudah selesai, hari ini LIFO, minggu depan adalah FRIT. metode rata-rata. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan menulis jurnal dulu ya, jurnal kegiatan mengajar yang berlangsung hari ini. Silakan maju ke depan bawa bolpen untuk paraf ya, siswa ya. Ayo, para siswa, jurnalnya Ibu diparafin. Sudah selesai di paraf, sekarang Ibu ngisi jurnal kelas dulu ya. Ya. Sudah semua? Ya, pelajaran hari ini sudah selesai, anak-anak ya. Pesan saya jangan lupa Belajar. jangan malas-malas di rumah, semangat karena masa depan masih Panjang. Ya, silakan sebelum Ibu tutup ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf juga jika ada kekurangan di dalam penyampaian ya. Ibu. Selanjutnya silakan Haryanu. Haryanu, silakan pimpin doanya teman-temannya sebelum kita pulang ya. Ayo. Ada yang ajar Rena. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Ya. Kita salam dulu, kita tutup ya pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilangnya, ya, sampai jumpa. Salam sejahtera. Rukun daya.